Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir tematis kita. Setelah bulan lalu kita mengkaji surah An-Nisa secara umum, pada malam hari ini kita akan mengkaji secara umum juga isi dari surah Al-Maidah. Tapi sebelumnya mari kita awali pengajian kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan semua orang tua dan guru kita yang sudah meninggal dunia, wabil khusus orang tua kita Haji Kapang bin Haji Kelabu serta semua keturunan yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tempat yang istimewa di sisinya, terima iman serta amal ibadahnya. Begitu juga kepada kita jamaah Masjid Jami Nurul Yakin serta masyarakat Kebantenan khususnya, semoga diberikan bimbingan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin sehingga kita bisa menunaikan tugas-tugas kita sehari-hari dengan baik. Kemudian juga karena sekarang ini jamaah haji sudah hampir menunaikan manasik mereka semuanya, sebagian mungkin sudah ada yang pulang ya. Kita doakan semoga semua jamaah haji itu mendapatkan haji yang mabrur. Pada kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki bisa haji tahun depan atau bisa umroh ya tahun ini juga bersama keluarga kita. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemudahan jalan bagi kita selama kita ada niat dan ada harapan memohon kepadanya agar diberikan kesempatan ibadah yang mulia tersebut. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita akan mengaji sampai waktu sholat isya. Kita punya waktu sekitar 40 menit. 30 menit saya akan sampaikan materi. Nanti saya berharap pada 10 menitnya kita bisa berdialog. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian bisa mengajukan pertanyaan atau berbagi pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang materi yang saya sampaikan terkait dengan surah An-Nisa ini. Surah An-Nisa itu adalah surah Madaniyah, tapi sebagian ayatnya itu diturunkan di Mekah dari segi tempat, yaitu setelah Haji Wada. Haji Wada adalah satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad setelah Islam. Kalau sebelum Islam, sebelum menjadi Rasul, beliau mengerjakan haji juga, tapi syariatnya masih ikut syariat Nabi Ibrahim. Karena haji itu adalah ibadah klasik, ibadah yang sudah ada sebelum adanya Islam. Tapi pada kondisi terakhir saat Nabi diutus menjadi Rasul, itu ibadah hajinya sudah bercampur dengan kemusyrikan. Kita tahu pada tahun ke-6 Hijriah, setelah 6 tahun para sahabat meninggalkan kota Mekah, para muhajirin, mereka sudah sangat rindu dengan kampung halamannya sehingga ingin pulang. Nah, mereka pulang dengan niat pergi haji. Tapi lantas enggak diizinkan karena secara politik umat Islam belum menang. Ditahan sebelum masuk kota Mekah sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Lantas mereka pulang pada tahun berikutnya itu mengerjakan haji qadha karena tidak bisa itu. Kemudian terjadi Fathu Makkah. Nah, setelah Fathu Makkah itu
Ka'bah dibersihkan dari kemusyrikan, sehingga pada tahun ke-9 Hijriah Nabi bisa mengerjakan haji wada, atau tahun ke-10 Hijriah ya, haji wada itu. Nah, nanti ada sebagian ayat yang turun setelah Nabi selesai mengerjakan haji dan dalam perjalanan pulang ke Madinah. Pada sekitar tanggal sekarang ini, sekarang kan tanggal 20 Zulhijjah, pada tanggal 18 Zulhijjahnya itu Nabi sudah sampai di sebuah danau yang menjadi persinggahan para jamaah haji. Nanti dari danau itu ada yang pergi ke Madinah, ada yang ke Syam, ada yang ke Ethiopia, arah-arahnya seperti itu. Di sanalah turun firman Allah yang sebagian disebut sebagai firman terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Nanti saya akan ulas sedikit lagi tentang ayat ini. Kita kembali ke keterangan awal bahwa Al-Maidah adalah surah Madaniyah. Dia turunnya setelah surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Tapi di dalam mushaf itu diletakkannya sebagaimana kita tahu setelah surah An-Nisa. Ya, jadi dari segi urutan Al-Quran itu ada dua macam urutannya. Urutan kronologis, bagaimana Al-Quran turun berdasarkan waktu. Kemudian juga ada urutan secara mushaf yang berbeda. Nah, adanya urutan secara mushaf yang berbeda dengan urutan turunnya itu juga berdasarkan ketetapan dari Allah, bukan dari kemauan Nabi Muhammad sendiri. Jadi pada setiap ada wahyu yang turun, itu Nabi Muhammad diberitahukan juga letakkan ayat atau surah ini di mana, setelah surah apa, sebelum surah apa. Dan ya pada masa penurunan dengan cara yang seperti itu, ada yang mengatakan hikmahnya adalah bahwa Al-Quran ini menjadi satu pesan yang nggak bisa dibaca, nggak bisa ditebak bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya. Kalau misalnya yang turun pertama itu misalnya kita sebut Al-Alaq, itu disimpan di surah pertama, bukan Al-Fatihah. Kemudian surah yang lengkap berikutnya misalnya Al-Qalam ditempatkan di surah yang kedua. Maka orang-orang yang pintar yang mengamati keluarnya pesan itu nanti bisa memperkirakan, oh setelah A, B, C, D seperti ini maka mungkin yang akan E seperti itu. Tapi dengan adanya pengacakan, peletakan surah dan ayat ini, itu semakin menjaga kemurnian Al-Quran. Kemudian surah Al-Maidah ini adalah satu-satunya surah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan lafal ya ayyuhalladzina amanu itu ada 88 kali di dalam Al-Quran. 16 diantaranya ada di surah Al-Maidah. Sekarang kan kita sudah dibantu oleh teknologi. Ada Al-Quran yang kita bisa baca di handphone kita. Lantas bisa kita cari di situ bapak-bapak ayat-ayat yang awalnya ya ayyuhallazina amanu itu apa saja. Jadi kita bisa kumpulin tuh 88 kali penyebutan Al-Maidah, kelanjutannya itu apa saja.
Itu menarik untuk kita lakukan karena pesan Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, dia mengatakan, jika kalian mendengar seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu berarti panggilan buat siapa? Panggilan buat kita, ya kan? Kita yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, jangan diem baik, gitu kan? Kayak misalnya lagi duduk dipanggil tadi sama anjing gitu kan, Fadil, ya nengok kan, gitu. Karena saya dipanggil. Sama seperti juga ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu yang dipanggil adalah kita. Maka kita harus memperhatikan apa nih yang bakal terjadi, apa yang bakal disampaikan sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud, karena pasti setelah ada panggilan seperti itu bakal ada kebaikan yang harus engkau kerjakan, atau ada keburukan, kejelekan yang harus engkau hindari. Dan dalam satu hadis diterangkan bahwa surah Al-Maidah ini sangat penting bagi kaum laki-laki untuk mempelajarinya. Semua surah penting gitu kan, sebagaimana kita sudah pelajari setiap awal ada fadilahnya. Ada fadilah surah Yasin yang kita tahu gitu kan, ada fadilah surah Al-Kahfi, sehingga kita juga harus mewiridkannya, membacanya secara mingguan selain surah Yasin. Ada surah Al-Waqi'ah, itu kalau bisa setiap malam, karena Al-Waqi'ah itu 96 tambahin dengan Al-Ikhlas kulhu 4 ayat, jadi genap 100 ayat yang harus kita baca satu hari satu malam sebelum kita tidur. Ada hadisnya mah, jangan kamu tidur sebelum baca 100 ayat Quran. Lantas ada ulama yang mengamalkannya dengan membaca Al-Waqi'ah tambah kulhu. Kalau sekarang kita belum hafal Al-Waqi'ahnya, baca kulhunya aja. Kulhu 4 berarti kali 25, jadi 100 juga. Itu bisa kita kerjain. Ya bisa kita cicil atau bisa kita baca sekaligus sebelum tidur itu. Nah, ini surah yang para lelaki muslim harus memberikan perhatiannya, karena sebagai pertama kepala keluarga, penanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, kita harus mengerti apa yang halal dan haram. Itu banyak sekali dijelaskan di surah Al-Maidah ini. Mulai dari urusan makanan, minuman, masalah penyembelihan seperti yang kita lakukan kemarin di Idul Adha. Ada penyembelihan yang lain ya, yang merupakan ritual kan, selain kurban ada sembelihan akikah. Kemudian ya sembelihan yang lainnya kita kan boleh nggak jadi vegetarian seperti itu. Sebagian orang kan nggak mau makan, padahal boleh. Nah, kita ya yang dihalalkan kita konsumsi. Bagaimana cara penyembelihannya itu diatur oleh fikih. Kemudian ya selain sholat, ritual, puasa, zakat, itu ada halal dan haram terkait dengan kita bersama orang lain di dalam keluarga. Mulai dari bagaimana membangun keluarga. Ada aturan fikih tentang bagaimana melamar atau khitbah, meminang. Ada aturan fikih tentang bagaimana menikahnya, syarat dan rukunnya ada. Lantas bergaul dengan pasangan kita itu ada aturannya. Setelah dikaruniai anak, bagaimana mengasuh anak juga ada aturannya. Apakah istri yang wajib misalnya menyusui atau enggak? Kalau disusui misalnya oleh orang lain, bagaimana caranya? Itu semuanya diatur oleh Islam.
Kalau meninggal dunia salah seorang di dalam keluarga, ada aturan tentang wasiat dan warisnya. Jangan sampai peralihan harta itu menzolimi orang yang berhak. Karena ya sekarang salah satu pintu kezoliman yaitu adalah tidak diterapkannya hukum waris. Yang kita zolimin nggak lain adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, gitu. Yaitu anak keturunan kita atau abang adik kita sendiri. Seperti misalnya kalau yang meninggal itu umpamakan seorang perempuan, istri atau ibu di keluarga. Dia meninggalkan harta, punya rumah, punya mobil. Seharusnya kan dibagikan. Suami karena dia punya anak jatahnya 1/4 gitu. Kemudian anak-anaknya berapa? Kalau misalnya anak-anaknya masih kecil, nggak langsung dibagiin, harta dipegang oleh suami semua, harta istri tadi. Kemudian misalnya kita andaikan si suaminya menikah lagi, ada ibu sambung buat anak-anaknya. Nanti pada saat misalnya suaminya ini meninggal dunia, istri sambung ini, ibu sambung nggak tahu bahwa misalnya di dalam harta si suaminya ini ada seharusnya harta waris dari istri pertama yang sudah dibagikan kepada anak-anaknya. Kalau nggak dibagikan itu kumpul di harta si suami saja, nanti dibagikan misalnya yang ini mau dibagikan warisnya pakai hukum waris juga, itu sudah mengambil hak dari anak-anak dia. Seperti itu, atau banyak bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian hukum Islam ini juga tidak terkait dengan hanya hubungan kita dengan orang lain di dalam keluarga, tapi dengan orang lain di masyarakat. Ada hak jual beli, ada hak misalnya pengaturan kekuasaan, pemerintahan atau politik. Itu diatur juga oleh Islam. Ada hukum tentang pengadilan, persaksian, dan penegakan keadilan. Bahkan ada hubungan internasional, hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya, yang bahkan tidak seagama. Nah, tadi saya bilang walaupun ini urutannya masih nomor 5 di dalam urutan mushaf, tapi di salah satu ayatnya diterangkan agama Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, kalau kita kaitkan dengan haji, karena ayat ini juga turunnya masih berkaitan gitu, dekat-dekat dengan haji wada tadi, kita bisa lihat bahwa ibadah haji itu dalam sejarah nabinya menandakan kemenangan sosial, ekonomi, dan politik. Bukan cuman ritual ya kita mengunjungi ziarah ke Baitullah dan ziarah ke makam Nabi. Yang sebesar-besar apapun misalnya kalau dianggap cuma ritual doang mah ya nggak beda dengan sholat dan puasa. Nggak seperti itu. Tapi ibadah haji adalah simbol dari umat Islam ini sekarang sudah menang. Dari semula mereka sangat sedikit. Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Kemudian beliau sampaikan itu kepada keluarga beliau, diimani oleh istri beliau Siti Khadijah, oleh sepupunya yaitu Ali bin Abu Thalib. Kemudian lebih banyak, tapi masih segelintir orang sahabat, Abu Bakar, lama baru Umar masuk Islam. Kemudian banyak para budak yang menerima dakwah Nabi, tapi mereka jangankan
oleh diri mereka sendiri yang statusnya budak, oleh Nabi sendiri, oleh para sahabat juga nggak bisa terlalu dilindungi. Memang ada kisah Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya, lantas dimerdekakan oleh Abu Bakar. Tapi masih banyak juga budak-budak yang lain yang sudah beriman itu yang nggak bisa diselamatkan oleh Nabi. Misalnya keluarga Ammar bin Yasir. Itu ayah dari Ammar yaitu Yasir serta ibunya Sumayyah sampai meninggal dunia nggak bisa diselamatkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi pelampiasan orang kafir Quraisy itu begitu. Kalau mereka menyerang Nabi Muhammadnya atau Abu Bakar atau Umar, Utsman, itu nggak berani karena dilindungi oleh status yang terhormat di masyarakat. Maka dilampiaskan ke golongan yang lemah ini, sehingga Nabi menyuruh mereka hijrah ke Ethiopia. Sampai ada 2 rombongan yang hijrah ke sana. Kemudian Nabi juga ingin hijrah ke Taif. Tapi kita tahu bahwa orang Taif menolak Nabi. Nabi dilempari. Sampai Jibril bilang, kalau engkau mau wahai Muhammad, ini gunung-gunung yang di sekitar Taif bisa kami lemparkan kepada mereka. Tapi Nabi sungguh lembut, sungguh pemaaf, enggak, jangan dihancurkan. Saya berharap nanti dari keturunan mereka akan beriman. Itu karena persaingan ekonomi. Taif enggak mau beriman. Kalau sekarang kita pergi haji, pergi umroh, salah satu wisata yang ditawarkan itu adalah ke Taif. Dan daya tariknya adalah di situ kita bisa beli parfum dari pabriknya. Itu memang dalam sejarahnya dari dulunya seperti itu. 2 kota niaga yang besar yang berdampingan itu adalah Mekah dan Taif. Kalau dari segi bisnis bisa bersaing, dari segi iklim menang Taif. Kayak Puncak dengan Jakarta dan Tangerang lah, gitu. Wilayah Taif itu sejuk dari dulu. Saya masih belum lakukan penelitian itu. Dari segi jaraknya mah nggak terlalu jauh, 2 jam perjalanan kalau sekarang mah ya. Kalau zaman Nabi dulu naik unta atau jalan kaki nggak tahu berapa lama. Sekarang sekitar 2 jam. Itu iklimnya memang berbeda, rasa sejuknya. Kalahnya Taif oleh Mekah itu hanya dari segi status sejarah, bahwa Mekah sudah menjadi tempat haji dari generasi ke generasi. Taif berusaha menyaingi dengan bikin berhala yang besar. Kalau kita baca sejarah itu ada keterangan bahwa setiap rumah punya berhala sendiri-sendiri gitu kan. Ada cerita tuh yang lapar berhalanya dimakan gitu kan. Kemudian ada kampung punya berhala sendiri. Nanti kalau mereka beberapa kabilah ini bersatu, beberapa suku, mereka tempatkan tempat ibadah besarnya di mana. Nah, salah satu yang paling besar selain di Mekah itu adalah di kota Taif ini. Nah, jadi ada persaingan itu semua Bapak, saudara-saudara sekalian. Persaingan gengsi kota, persaingan ekonomi. Kalau misalnya para budak ini dianggap sebagai manusia yang status kemanusiaannya sama, nggak ada membuat dia lebih rendah, lebih hina dari para bangsawan, maka para bangsawan itu bakal kehilangan banyak, kalau anak sekarang bilangnya privilege ya, banyak keistimewaan gitu kan, banyak kenyamanan, serba dilayani oleh siapa? Oleh budak.
kerjaan-kerjaan yang keras di rumah tangga, dalam bisnis yang sebagainya, itu yang ngerjain budak. Agama Islam datang ngelarang ada yang seperti itu. Ya kalau mau dipekerjakan mereka harus dapat upah, harus dapat gaji. Ya hitungan-hitungan ekonominya kan jadi rusak gitu kan. Jadi ada persaingan ekonomi juga. Sehingga ya wajar kalau dakwah Islam itu dimusuhi, nggak semudah itu diterima. Nabi sampai diusir. Setelah diusir pun masih, waktu itu diusir kan nggak boleh bawa hartanya. Kalau sekarang nih misalnya yang main media sosial, anak-anak muda di TikTok dulu, bukan di TikTok kali, di X ya, ada tagar tuh kabur aja dulu. Maksudnya kabur aja dulu tuh Pak, kondisi Indonesia ini sekarang ya seperti kita ketahui lah, suram lah menurut banyak orang. Nyari kerjaan susah, barang-barang juga mahal. Jadi udah nyari kerja ke luar negeri saja. Jangankan kita punya keahlian, kita modal misalnya tekad aja juga masih lebih prospektif di luar negeri. Kabur aja dulu, ada yang seruan seperti itu. Nah, ya perekonomian seperti ini itu yang dirasakan oleh para sahabat dulu. Kita bisa pergi kemana saja kita mau, dengan harta kita tetap kita bawa. Sementara para sahabat hartanya dirampas, mereka berangkatnya harus sembunyi-sembunyi. Sehingga bisa pergi haji itu, apalagi tadi haji wada saat Mekah atau Baitullahnya sudah bersih dari patung atau berhala-berhala, itu sudah menandakan kemenangan tauhid, kemenangan la ilaha illallah. Bukan saja dari segi dia menjadi keyakinan yang diterima. Oh orang iya sekarang sudah percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, Tuhan itu mengatur segala aspek dalam kehidupan kita tadi. Tapi aturan-aturannya itu sudah bisa ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Kan boleh jadi kalau dalam pikiran, dalam perasaan mah kita secara pribadi atau bangsa kita nih ya banyakkan muslimnya seperti itu, percaya bahwa ini aturan Allah yang paling benar. Tapi dalam penerapannya itu masih sulit dilakukan. Misalnya riba, ada bank emok kalau kata KDM ya di Jawa Barat, nggak tahu kalau di Kebantenan sebutannya apa, lintah darat. Ya itu kan dilawan oleh Islam. Ayat yang terpanjangnya dalam Al-Quran itu ayat tentang riba. Kemudian Nabi Muhammad menerapkan aturan riba itu dimulai dari keluarga beliau sendiri. Di antara paman-paman beliau ada yang kaya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang suka meminjamkan rentenir kayak begitu. Dan kepada Abbas beliau bilang, kamu nggak boleh lagi menagih bunga, yang boleh ditagih hanya pokok pinjaman saja. Kemudian pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada di alam kita, Al-Quran mengatur itu. Jangan sampai misalnya sumber-sumber kekayaan itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian, enggak tersebar kepada menyejahterakan masyarakat. Yang misalnya dimulai dari zakat. Kalau ada orang yang punya kambing 40, maka dia sudah harus mengeluarkan 1 sebagai zakatnya.
Yang satu ini wajib. Kalau dia nggak mau mengeluarkan, dia juga boleh dipaksa. Beda dengan infak atau sedekah yang sunnah. Lebih banyak lagi harta yang dia miliki, maka ya kewajibannya juga menjadi lebih besar. Mulai dari pertanian, kemudian perhiasan, itu semua ada zakatnya. Yang kemudian sekarang misalnya dalam fikih, penghasilan kita berupa gaji bulanan juga itu harus dipotong, misalnya kalau diserupakan dengan bisa dengan emas atau apa jadi 2,5%. Kita punya gaji 10 juta itu berarti 25.000 ya wajibnya, atau 250 atau 25. Kalau 250.000 wajib kita keluarin. Yang kalau kita keluarin belum jadi tanda kita dermawan, karena itu memang benar-benar bukan hak kita, tapi hak orang miskin atau asnaf yang lain yang ada di dalam jatah kita. Masih terkait dengan poin ini, saya ingin menyampaikan satu, bahwa ya sekarang saat kita mengerjakan haji, semua aspek kesempurnaan agama Islam itu atau umroh harus benar-benar kita resapi pada saat kita berkunjung ke Ka'bahnya. Memang agak sulit ya membayangkan bagaimana sulitnya perjuangan Nabi dalam berdakwah dalam haji dan umroh kita sekarang, karena fasilitas haji dan umroh dari hotel, dari transport, dari lokasi yang kita ziarahi, kita kunjunginnya itu udah benar-benar nyaman. Tapi kita harus tetap, kalau kita dapat rezeki ke sana, kita menghadirkan lagi bagaimana kondisi ini pada zaman Nabi Muhammad dulu. Sekarang ya ini juga harus dikritisi gitu. Karena misalnya hotel-hotel yang berdiri di sekitar Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu banyak dari investor luar negeri gitu ya, yang dalam kebijakan mereka belum tentu semuanya nanti sesuai dengan kepentingan Islam. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dari surah Al-Maidah ini kita bisa lihat bahwa Al-Quran sudah secara bertahap memberikan penjelasan, mulai dari Al-Baqarah yang hanya menyampaikan pesan utama ya, atau ya ini menurut penafsir yang saya rujuk kitabnya, memberikan pesan bahwa wahai manusia semua, kalian harus percaya bahwa sebagai umat Islam kalian menjadi penanggung jawab bumi yang terakhir. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penanggung jawab bumi itu artinya bahwa hukum Allah itu diajarkan oleh para rasul. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, yang paling banyak menjadi rasul adalah dari kalangan Bani Israel, dari Ishak sampai kepada Nabi Isa. Nah, untuk rasul terakhir ini adalah Nabi Muhammad yang dari Ismail bin Ibrahim. Setelah Nabi Muhammad ini, kalian umatnya, umat Islam, itu tidak ada syariat yang lain lagi, karena syariat ini sudah sempurna. Jadi kita punya tanggung jawab, bukan hanya mengatur diri kita sendiri, masyarakat kita, tapi tanggung jawabnya besar, mengenalkan syariat ini supaya
orang-orang yang nggak percaya itu ya bukan hanya pengelola ribanya ya, pemilik bank-bank ininya, tapi dalam urusan kepada adanya Tuhan aja juga sekarang semakin repot. Semakin terang-terangan orang berani mengajarkan ya kita sebutnya penentangan terhadap adanya Tuhan, ateisme, atau misalnya ajaran-ajaran kayak Nabi Lut, LGBT gitu. Itu juga semakin terang-terangan. Di media sosial mah udah sangat memprihatinkan. Bahkan bisa ya semakin juga mudah kita temui dalam hubungan kita yang face to face ya, kita ketemu sama orang yang pemikirannya sudah benar-benar menentang pada ajaran-ajaran keagamaan ini. Nah, surah Ali Imran menyuruh kita teguh memegang keyakinan keislaman tersebut. Surah An-Nisa itu menyuruh kita untuk mulai menerapkan di dalam rumah kepada keluarga kita, kemudian kepada saudara-saudara kita yang yatim. Dalam keluarga besar jangan sampai ada yang terlantar. Ini juga sudah semakin bahaya. Kalau dulu misalnya masyarakat kita itu satu kampung bisa saudara semua, tapi sekarang satu kampung sudah semakin beragam. Kita punya saudara di kampung halaman kita dan sebagainya, nggak setiap hari bertemu. Bagaimana kita harus menemukan sistem yang baru supaya kalau ada yatim misalnya dari kakak kita, dari sepupu kita, mereka tidak sampai terlantar. Ya, kalau misalnya kebutuhannya kan bukan hanya fisik ya, bahkan kebutuhan pertumbuhan emosi, pertumbuhan pikirannya juga harus kita perhatikan. Bisa jadi misalnya sudah mentransfer bantuan buat sekolah saudara-saudara kita itu, tapi misalnya mendampingi dia belajarnya bagaimana, pertemanannya bagaimana, kena bully di sekolah atau enggak, kayak gitu, enggak ada lagi tempat dia mengadu dan sebagainya, pamannya uak atau pak D-nya jauh misalnya. Nah itu sekarang kita harus juga tetap pikirkan yang seperti itu. Nah di surah Al-Maidah ini kita harus meluaskan perjuangan kita itu tidak hanya di keluarga tapi juga ke masyarakat dengan menerapkan halal dan haram itu benar-benar bisa ditegakkan. Sudah lebih dari 37 menit saya berbicara, mungkin masih ada satu kesempatan untuk satu tanggapan kalau ada sebelum ya silakan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kenalan siapa namanya? Tian. Iya. Tafsir itu ada dua macam. Kalau dia menafsirkan secara urut dari Bismillah, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, terus ke Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, terus sampai ke Amma Yatasaalun, sampai ke An-Nas, itu seperti kita baca kitab tafsir Jalalain misalnya, itu disebutnya tafsir analitis, tafsir tahlili kalau istilah Arabnya. Kalau yang kita baca ini memang dia secara berurutan juga dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, tapi dia nggak mengambil setiap ayatnya ditafsirkan. Dia hanya penafsir ini mengambil apa pesan utama pada setiap surah, seperti yang saya uraikan tadi. Maka dia sebut tafsir ini tafsir tematis. Tafsir tematis tidak hanya seperti ini. Tafsir tematis itu ada yang model lain. Misalnya Bang Pian tadi sebutin ada, kita pengen tahu bagaimana hukum Islam tentang riba. Jadi kita pelajari hanya ayat-ayat Al-Quran yang memuat kata ribanya saja. Ada berapa kali kata riba disebut di dalam Al-Quran, lantas konteksnya seperti apa, itu namanya tafsir tahlili, ya tafsir maudhu'i, tafsir tematis. Mau tema apa saja gitu ya, misalnya yang zaman Nabi nggak ada,
ya zaman Nabi nggak ada, zaman sekarang ada. Bitcoin misalnya hukumnya kayak gimana, kripto hukumnya seperti apa, ya itu bisa tetap. Misalnya mulai dari ya kita ayat jual beli atau apa, nah nanti orang yang belajarnya seperti itu. Kemudian apakah tetap menggunakan instrumen-instrumen seperti asbabun nuzul, kemudian mengetahui nahwu, shorof dan sebagainya? Iya. Mau tafsirnya dia urutan atau tema-tema saja, syarat-syarat itu harus dipenuhi. Jadi untuk mengetahui ini ayat misalnya sebutannya umum, tapi apakah yang dimaksud semua orang atau khusus? Itu ada ilmu am dan khos, ya. Ilmu mutlak atau muqayyad. Banyak yang harus dipenuhi, tapi memang tujuannya seperti Bang Pian bilang tadi, bahwa Al-Quran yang diturunkan itu 14 abad yang lalu itu harus bisa diterapkan pada zaman kita sekarang. Dan Al-Quran yang diturunkan di tempat yang berbeda dengan adat istiadat, iklim, geografis dan sebagainya, antara Hijaz itu dengan Pulau Jawa seperti ini, itu juga harus bisa diterapkan di sini. Maka yaitu alhamdulillah kita sudah punya banyak ulama para mufasir yang mengajarkan itu. Sehingga ya misalnya kajian kita ini hanya memantik saja. Nanti selanjutnya silakan seperti saya ya rekomendasikan tadi, kita memanfaatkan tafsir-tafsir. Misalnya ada aplikasi NU online. Di sana tuh ada Al-Qur'annya yang kalau kita tekan lama nanti bisa keluar terjemahan dan tafsirnya. Jadi kita bisa pelajari juga tafsir, dari sini kita renungi. Ini tantangan yang besar bagi kita secara pribadi, juga kita sebagai anggota keluarga. Terima kasih kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada banyak kekurangan. Mari kita tutup dengan baca doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa